Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Lili. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama tentang ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelumnya, apa kalian tahu mengapa ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan? Daulah Abbasiyah dalam sejarah dikenal sebagai daulah yang mampu menciptakan peradaban yang begitu pesat dan berkualitas. Fakta sejarah membuktikan bahwa pada masa Daulah Abbasiyah, peradaban ilmu tumbuh dengan pesat ditandai dengan adanya yang pertama, terdapat fasilitas belajar mengajar. Kedua, adanya tempat istirahat dalam perpustakaan. Dan yang terakhir, pengajar dan pelajar pada masa itu dibayar oleh khalifah. Suasana tumbuhnya peradaban di Abbasiyah didorong oleh kebijakan Khalifah Abu Ja'far, di mana yang menjadi khalifah baru orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, di mana dibangun fasilitas penunjang, lembaga pendidikan, dan perpustakaan, serta didatangkan ulama dari berbagai disiplin ilmu untuk mengajari orang-orang Islam yang belajar. Setelah mengetahui penyebab kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, sekarang saatnya kita mengulas satu persatu ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Enjoy the video! Yang pertama, ada Ali bin Robban At-Tabari. Beliau bernama asli Ali bin Sahal Robban At-Tabari. Ali bin Robban At-Tabari memiliki ayah seorang dokter yang juga penulis kaligrafi hebat. Dari ayahnya, beliau pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali bin Robban At-Tabari merupakan ahli kedokteran. Beliau penulis pertama ensiklopedia kesehatan. Selain ahli dalam bidang kedokteran, Ali bin Robban At-Tabari juga ahli dalam beberapa bidang, di antaranya yaitu bidang astronomi, bidang filsafat, bidang matematika, dan juga bidang sastra. Adapun karya-karya Ali bin Robban At-Tabari antara lain, yang pertama, Firdaus Al-Hikmah, merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Karya yang kedua, Din ad-Daulah, sebuah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Karya yang ketiga, Hifzus Sihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan dan masih banyak lainnya. Itulah biografi dan karya ilmuwan Ali bin Robban At-Tabari. Yang kedua yang akan kita bahas adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal dengan sebutan Avicenna di dunia barat. Beliau memiliki nama asli Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Ibnu Sina merupakan seorang dokter dan filsuf Islam. Ibnu Sina berprofesi di bidang kedokteran sejak usia 17 tahun. Dalam dunia filsafat, Ibnu Sina mendapatkan gelar Asy-Syaikh Ar-Rais yang berarti guru para raja. Ibnu Sina terkenal dengan pemikiran filsafatnya yang mengatakan bahwa konsep an-nafs atau jiwa terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu tumbuhan. Jiwa tumbuhan memiliki 3 kekuatan, yaitu kekuatan makan, kekuatan tumbuh, dan kekuatan berkembang biak. Yang kedua, jiwa binatang. Jiwa binatang mempunyai 2 kekuatan, yaitu kekuatan bergerak dan kekuatan menangkap. Yang ketiga, jiwa manusia. Jiwa manusia hanya memiliki 1 kekuatan, yaitu kekuatan berpikir yang disebut dengan akal. Adapun buku-buku terkenal dari Ibnu Sina antara lain, yang pertama, Asy-Syifa atau penyembuhan. Yang kedua, Al-Qanun fit Tibb atau peraturan-peraturan dalam kedokteran. Yang ketiga, Al-Isyarah wa At-Tamthil atau isyarat dan penjelasan. Yang keempat, Mantik
Mantik al-Masyriqiyyin atau Logika Timur. Itulah biografi dan karya ilmuwan Ibnu Sina. Selanjutnya yang ketiga ada Ar-Razi. Ar-Razi memiliki nama asli Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ar-Razi merupakan seorang dokter dan seorang filsuf. Karya Ar-Razi yang terkenal antara lain, yang pertama, Al-Hawi, yaitu ensiklopedia kesehatan dengan jumlah 20 jilid. Buku itu mencakup ilmu kedokteran Yunani, Arab, dan Suriah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh dokter Yahudi Sisilia bernama Faraj bin Salim pada tahun 1279 Masehi. Karya yang kedua, Al-Judari wal Hasbah. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Itulah biografi dan karya ilmuwan Ar-Razi. Selanjutnya ada Al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama asli Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asyas bin Qais Al-Kindi. Beliau merupakan filsuf muslim pertama. Al-Kindi juga meresum karya-karya filsafat Helenisme. Zaman Helenistik merupakan zaman Plato dan Aristoteles. Zaman Helenistik termasuk zaman Yunani kuno. Pada zaman ini terjadi peralihan pemikiran filsafat yang semula membahas tentang alam beralih membahas tentang jiwa manusia. Al-Kindi sebagai filsuf muslim mentransmisikan filsafat Yunani ke disiplin ilmu keislaman dengan cara mensyarah ulang atau menjelaskan ulang karya-karya Plato dan Aristoteles. Salah satu pokok pembahasan filsafat Al-Kindi yaitu tentang jiwa atau roh. Al-Kindi membagi jiwa atau roh dalam 3 kekuatan. Yang pertama, kekuatan bernafsu. Yang kedua, kekuatan pemarah. Dan yang ketiga, kekuatan berpikir. Berdasarkan 3 kekuatan tersebut, kekuatan berpikir memiliki kekuatan terpenting karena kekuatan berpikir terkait dengan posisi manusia menuju tingkat yang lebih tinggi. Adapun karya Al-Kindi yang terkenal yaitu Risalah fi Manhal al-Mantiq bil Istifa al-Qawfi. Itulah biografi dan karya ilmuwan Al-Kindi. Alhamdulillah, pembahasan ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah telah selesai. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you the next video.